Selamat siang teman-teman, lanjut ke studi kasus yang akan saya berikan. Jadi ini adalah studi kasusnya yang sosiopatik. Nanti yang perjudian itu akan disampaikan oleh teman saya. Jadi em, per- jadi perjudian itu tuh adalah salah satu contoh perilaku sosiopatik. Nah, akan tetapi saya akan menjelaskan perilaku lainnya. Jadi sosiopatik itu ada yang masih ringan, yang masih primer, ada yang juga yang berat udah sekunder kayak gitu dengan cirinya masing-masing. Nah, kasus yang akan saya angkat ini adalah kasus yang sedang viral belakangan ini ya teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu kasusnya Ferdian Pelaka, tapi bohong gitu kan, yang sering-sering jadi meme atau di grup atau mungkin di Instagram kayak gitu. Nah, di sini saya akan bacakan kronologi lengkap kasus Ferdian Pelaka dari mulai awal viral sampai ditangkap polisi. Nah, ini saya ambil dari Warta Kota Live.com Jakarta. YouTuber Ferdian Pelaka sudah ditangkap polisi. Sekarang memang posisinya sudah ditangkap polisi, sudah di dalam sel penjara. Ferdian Pelaka merupakan YouTuber yang viral akibat perang sembako isi sampah. Ferdian Pelaka ditangkap polisi Polrestabes Bandung di Jalan Tol Merak pada Jumat dini hari. Lalu bagaimanakah kronologis kasus Ferdian Pelaka? Dimulai awal Mei. Viralnya perang sembako isi sampah Ferdian Pelaka dimulai pada awal Mei 2020. Pada 3 Mei 2020, video perang sembako isi sampah itu sudah mulai membuat publik heboh. Para artis, musisi, dan YouTuber pun membuat kecaman melalui media sosial mereka. Mereka yang sempat membuat konten seperti Anji Manji, Deddy Komposer lewat podcastnya bersama Melly, Yonglek, dan beberapa lainnya. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2020, mulai kelihatan bahwa perang sembako isi sampah Ferdian Pelaka akan dilanjutkan lewat jalur hukum. Nah, melalui akun Instagram @davidkris yang memberitahukan soal tersebut. @davidkris merupakan sahabat polisi Kota Bandung, tapi pada 3 Mei 2020 itu belum ada laporan yang masuk ke polisi. Polisi membutuhkan laporan dari korban apabila kasus perang sembako sampah itu hendak diusut. Nah, pada 4 Mei 2020 pada 4 Mei 2020 terjadi beberapa peristiwa terhadap Ferdian Pelaka. Salah satunya adalah viralnya video rumah Ferdian Pelaka digeruduk massa. Namun, Ferdian Pelaka tidak ada di rumahnya. Selain itu, kejelasan bahwa Ferdian Pelaka akan dibawa ke ranah hukum makin terang benderang. Beberapa korban mulai membuat laporan polisi. Beberapa di antara mereka merasa begitu terhina lantaran diberikan sembako berisi sampah. Apalagi mereka juga sedang sangat membutuhkan bantuan sembako, apalagi di tengah wabah virus corona atau pandemi COVID-19. Polisi pun kemudian memulai pengusutan. Masih pada 4 Mei 2020, teman Ferdian Pelaka berinisial T pun lekas diringkus polisi. Alhamdulillah, kami sudah mengamankan satu orang dari kami berupaya mengamankan pelaku lainnya, ujar Galih di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Senin. T merupakan rekan Ferdian Pelaka yang sama-sama ikut membuat konten perang sembako isi sampah. Bahkan T pun kelihatan cukup banyak dalam video perang sembako isi sampah tersebut. Kemudian 4-5 Mei 2020 ini adalah masa di mana banyak akun Instagram mengatasnamakan Ferdian Pelaka muncul. Sampai akhirnya tidak jelas lagi mana akun Instagram yang asli. Tetapi beberapa yang menjadi viral adalah video soal Ferdian Pelaka seolah-olah hendak meminta maaf, tetapi dia justru mengejek. Kemudian muncul pula bahwa Ferdian Pelaka akan menyerahkan diri apabila subscriber Instagramnya mencapai 40.000. Ini adalah masa di mana banyak akun Instagram mengatasnamakan Ferdian Pelaka. Beberapa yang menjadi viral adalah video soal mohon maaf.
Tetapi beberapa yang menjadi viral adalah video soal Ferdian Pelaka seolah-olah hendak meminta maaf, tetapi dia justru mengejek. Kemudian muncul pula bahwa Ferdian Pelaka akan menyerahkan diri apabila subscriber Instagramnya mencapai 40.000. Tapi Ferdian Pelaka menghilang saat itu menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian pada 5 Mei 2020, rupanya polisi terus melakukan penyelidikan dan membuntuti mobil Ferdian Pelaka yang mengarah ke Bogor. Mobil itu kemudian diberhentikan polisi di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa 5 Mei 2020. Namun yang ada di dalam mobil tersebut adalah ayah Ferdian Pelaka. Saat itu polisi memunculkan dugaan bahwa keberadaan Ferdian Pelaka disembunyikan oleh orang tuanya. Masih pada 5 Mei 2020, saat itu muncul pula video ibu tiri Ferdian Pelaka di hadapan publik. Ibu tiri itu menangis karena perbuatan Ferdian Pelaka. Kemudian untuk selanjutnya ini mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Jadi intinya si Ferdian Pelaka ini tuh membuat prank, ya semacam prank kayak gitu, tapi menurut saya itu sudah merupakan suatu penyimpangan moral. Itu adalah jadi dia adalah seorang YouTuber, dia membuat konten YouTube dengan prank seorang waria, dengan jadi dia mengisi sembako berisi sampah seperti itu, jadi diberikan kepada waria tersebut dan dijadikan konten YouTube. Nah, di sini langsung saja untuk kasusnya nanti saya share di grup, jadi silahkan dibaca dulu. Kemudian langsung saja ke analisisnya ya teman-teman. Jadi analisis menurut saya kasus penyimpangan moral yang dilakukan oleh Ferdian Pelaka ini adalah perilaku sosiopatik, karena sesuai dalam pengertian perilaku sosiopatik menurut seorang sosiolog dari jurnal yang saya baca, yaitu sosiopatik adalah tingkah laku yang berbeda dari menyimpang dari kebiasaan serta norma umum yang pada satu tempat tertentu sangat ditolak, sekalipun tingkah laku tersebut berada di lain waktu dan tempat yang bisa diterima oleh masyarakat lainnya. Jadi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Ferdian Pelaka adalah membagikan sembako berisi sampah. Apabila dengan kondisi sekarang ini yang sedang pandemi corona yang mengakibatkan krisis, pastinya perilaku tersebut sangat menyimpang norma. Ditambah lagi bahwa Ferdian Pelaka ini membuat konten video YouTube dengan profesinya sebagai seorang YouTuber. Pasti penyimpangan norma ini semakin menyimpang. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, mungkin kalau misalnya video ngepranknya itu tuh hanyalah jadi posisinya dia bukan YouTuber pun sebenarnya menyimpang gitu loh, tapi ditambah lagi bahwa profesinya adalah seorang YouTuber, akan perilaku tersebut akan dilihat oleh orang banyak, bahkan bisa jadi akan dicontoh seperti itu. Dan kebetulan ini pada masa pandemi wabah COVID-19, jadi kan banyak orang-orang yang mengalami krisis malah membuat video seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah perilaku yang menyimpang. Kemudian jika dilihat dari kasusnya Ferdian melakukan semua ini atas saran dari temannya, jadi penyimpangan ini adalah proses dari sosialisasi. Jadi Ferdian ini melakukan ini itu bukan atas dasar idenya dia sendiri, jadi ada ide dari temannya, kemudian dia menyetujui dan melaksanakan ide tersebut. Selanjutnya, dan penyimpangan ini masih masuk dalam kategori deviasi primer karena perilaku tersebut masih dirasionalisasikan atau ditetapkan sebagai fungsi untuk melakukan peran sosial tertentu. Jadi sang pelaku masih menggunakan penyimpangan ini sebagai status sosialnya sebagai seorang YouTuber, bukan untuk penyerangan, pembelaan, atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Jadi menurut saya ini masih deviasi primer. Selanjutnya, sanksi sosial pada kasus penyimpangan Ferdian ini sangat jelas, yaitu dengan adanya bullying di media sosial, pengerudukan rumahnya, dipenjara, bahkan kabar terbaru sang YouTuber ini dianiaya dan dibully oleh teman-temannya di dalam sel tahanan. Jadi
sanksi sosialnya itu sudah sangat jelas ya teman-teman, baik melalui media sosial ataupun secara langsung. Kalau dari media sosial mungkin dibully, dijadikan bahan ejekan seperti itu kan. Terus kemudian juga kayak kemarin ada pengerudukan rumahnya kayak gitu, itu kan benar-benar sudah sangat terlihat seperti itu. Nah, baru-baru ini tuh muncul video di mana Ferdian Pelaka itu di dalam sel tuh dianiaya. Jadi dia disuruh masuk sampah dan berkata dalam bahasa Sunda bahwa yang artinya itu saya bodoh seperti itu. Kemudian ada terjadi pemukulan dan bullying di dalam sel. Ini kan sebagai bentuk sanksi sosial. Yang terakhir yaitu terkait dengan reaksi sosial dari penyimpangan tersebut sangat kompleks, mulai dari dijadikan buronan penolakan dari masyarakat yang dilakukan di media sosial, dan di sini terlihat intimidasi dari masyarakat dengan cara membuat kecaman dan parade-parade lucon di media sosial. Bahkan ia juga mengalami penolakan juga ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat dan para publik figur lainnya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa Gubernur Jawa Barat itu Ridwan Kamil ya teman-teman, itu juga sangat-sangat mengutuk dan menolak aksi dari Ferdian Pelaka ini. Untuk mobilitasnya, pelaku di sini saya belum melihat karena kasus ini masih baru dan masih deviasi primer. Namun yang jelas ada kemungkinan buruk apabila tersangka tidak berubah dan semakin membaik perilakunya. Jadi saya belum melihat, tetapi menurut saya ada prediksi bahwa suatu saat nanti pasti akan terganggu seperti itu, kecuali kalau misalnya Ferdian Pelaka mau meminta maaf kemudian merubah sifatnya dan sikapnya seperti itu. Sekian dari saya banyak salah, mohon maaf.